Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Julia Putri Nur di catatan harian Julia. Dan teman-teman, sore hari ini karena saya kebanjiran narasumber yang hebat-hebat, tadi sudah dengan politisi perempuan dan saya ingin banget berbicara dengan satu teman saya yang merupakan salah satu pemerhati politik di bangsa kita ini. Dan pemerhati itu adalah teman baik saya juga yang daripada saya ngobrol berdua saja, ada baiknya teman-teman juga tahu apa sih sebenarnya yang ingin kita tanyakan sama beliau. Dengan kondisi politik yang saat ini lagi ada satu ya yang cukup viral ya. Nah, sebelum saya menjelaskan dan memperkenalkan sahabat saya ini, teman-teman jangan lupa di-subscribe, di-like dan berikan komen yang positif. Oke, saya sapa saja dulu teman saya, Mas Afifuddin. Beliau adalah pengamat politik di Indonesia ini. Silakan Mas. Mungkin ada yang mau diperkenalkan lagi selain pengamat politik sebagai apa? Sebagai ayah berapa anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sahabatnya Julia Putri Nur. Ya. Ini seorang aktivis perempuan yang bergerak di banyak hal. Tentunya SDM aja sektor sih. sosial, Iya, ya, betul. peningkatan SDM dan sosial, pelatihan dan sebagainya. Ini perempuan hebat yang dimiliki oleh Terima kasih. Indonesia dari Bugis. Ya, Mas. Ya. Jangan jadi saya diperkenalkan terus dong, dirimu Oke. hari ini. Oke. Mas, kamu kan sebagai pengamat politik. Tadi kita ngobrol-ngobrol di dalam nih. Ya, pemerhati lah ya. Ya, pemerhati lah. Kayaknya saya perlu bertanya kepada kamu bahwa ada satu yang agak sedikit menggelitik dengan bukan kasus sebenarnya ya. Iya. Entah ini dilakukan dengan sadar, dengan tendensi apa kita tidak tahu, tapi ini cukup membuat banyak suara yang berbicara. Dan itu terkait dengan hadirnya seorang pengamat juga, dan kita anggap dia adalah seorang praktisi dan pengamat yang cukup vokal, yang agak sedikit mengeluarkan statement yang akhirnya ributlah Indonesia ini. Karena terkait dengan lambang negara. Simbol negara. Iya, simbol negara. Nah, Mas Afif mungkin sebagai pemerhati, Mas Afif, apakah yang ingin Mas Afif bisa jelaskan ke saya? Ini cukup prihatinkah atau dia pantas seperti itu atau apa yang kira-kira? Apa ini terkait apa? Dengan adanya simbol negara yang sedikit Oh kemarin ya, kejadian Rocky Gerung. Ya, waduh jelas lagi. Jadi kasus Rocky Gerung yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi dianggap sebagai bahasa yang kasar lah ya. Bangsa, tolol dan sebagainya. Ini memang kata-kata ini sudah sering dia sampaikan dengan narasi yang beragam, dengan bahasa dungu, dengan kata plonga-plongo, deso dan segala macam hal yang menarasikan pada hal negatif. Dan ini juga diikuti oleh banyak pengikut-pengikutnya beliau. Rocky Gerung. Oh, hampir sama bahasanya. Iya, karena muncul dari rasa kebencian. Marah ya. Yang diawali pada kontestasi politik 2014-2019 kemarin. Dua periode kalah sehingga kebencian itu semakin memuncak. Nah, tentu ini sangat tidaklah benar. Kalau saya bilang mungkin ini bukan manusia yang ngomong seperti itu. Apa yang dia sampaikan itu kan bukan argumentasi sebagai manusia Indonesia yang punya etika dan adab timur. Iya kan? Mungkin apa yang dia sampaikan itu kan karena dasar kebencian yang terakumulasi. Ya kan? Karena kekalahan atau bisa juga dia menganggap dirinya punya kemampuan tapi tidak diberdayakan di pemerintahannya Jokowi. Dari periode awal Jokowi dengan JK dan kedua di periode keduanya dengan Pak Kiai Ma'ruf itu. Nah, gini Mas, kan banyak relawan Jokowi yang meradang tentunya ya. Ya, rakyat Indonesia saya pikir yang meradang. Tapi yang melaporkan si Pak RG ini ke Bareskrim adalah relawan. Ya, relawan. Dan pada saat itu relawan ditolak dengan alasan ini kan menyerang Presiden RI. Dan Presiden kan nggak mungkin dihadirkan, harus dihadirkan kedua belah pihak. Gimana kalau kayak gitu? Jadi kalau ada statement bahwa hukum di Indonesia ini tidak adil, ini mungkin bisa juga apa yang dilakukan, apa yang diterima oleh Jokowi. Banyak orang yang mencoreng nama baiknya, dianggap mencoreng nama baiknya, kepala sekolah, kemudian yang
mencoreng nama baiknya dengan kata-kata keji bisa dipenjara, ya kan? Atau mungkin tokoh-tokoh lainnya, setingkat bupati, gubernur, menteri, dan pejabat negara lainnya. Itu selalu diproses. Tapi ini presiden itu loh, yang dipilih oleh hampir sebagian besar rakyat Indonesia. Dia hari ini memimpin dengan prestasi yang luar biasa. Terus diolok-olok, difitnah dan sebagainya. Dari dulu kasusnya selalu tidak selesai gitu kan. Nah ini jangan sampai nanti rakyat yang marah. Ini menjadi ujian Kapolri. Iya kan? Menjadi ujian penegak hukum di Indonesia. Jokowi ini presiden, Kapolri itu diangkat oleh presiden. Jaksa Agung diangkat oleh presiden. Yang lain-lain aja diproses, masa menghinakan presiden nggak diproses? Masalahnya kan yang disina-hina ini kan tidak mungkin juga dihadirkan. Gitu. Ya kalau Jokowi dan mungkin menerima. Jadi gini, kan dalam kasus kepolisian itu kan harus dua belah pihak. Ada yang dirugikan, ada yang menuntut. Nah sementara yang dituntut dan menuntut ini kan yang menuntut adalah masyarakat. Ya masyarakat. Sementara si presiden sendiri tidak mungkin dihadirkan dan tidak mungkin menuntut sebagai dia pimpinan tertinggi bangsa kita. Nah, apalagi Rocky Gerung sempat memberikan pembelaan diri bahwa dia sangat biasa dengan kata-kata seperti itu dalam kancah diskusi. Nah, diskusi-diskusi atau statement itu keluar pada saat lagi berdiskusi itu biasa saja dan bukan berarti menghina. Rendah banget kualitas SDM-nya Rocky Gerung kalau diskusi ilmiah kemudian terlontar kata-kata yang tidak tepat. Iya kan? Dengan bahasa bangsat dan sebagainya. Maka kalau dia merasa dirinya sebagai kelompok akademisi, dosen dan sebagainya, maka generasi dunia pendidikan kita gagal dong kalau memang tenaga pengajarnya seperti itu. Ya, nah, karena ini yang dihina ini kepala negara, simbol negara, lambang negara, presiden. Iya kan? Yang dicintai oleh sebagian besar rakyat Indonesia karena ketika tingkat kepuasan publiknya itu sampai 80%, bahkan lembaga survei Indonesia tuh rilis terbaru itu tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja Jokowi 90%. Ya. Dunia internasional juga mengakui dia sukses memimpin KTT, G20, KTT ASEAN, ya kan? Terus hanya Rocky Gerung yang tidak ada kontribusi untuk bangsa ini dengan hanya narasi logika yang menurut dia benar sendiri, itu kan sayang gitu loh. Kontribusi apa yang dilakukan Rocky Gerung untuk bangsa ini? Hanya dengan narasi-narasi yang tidak baik, narasi-narasi yang negatif. Saya pikir Rocky Gerung layak lah untuk diproses hukum, ditindaklanjuti gitu. Ya, dan tidak rugi kalau Indonesia itu kehilangan Rocky Gerung. Ya, ini kan statement dari salah satu pemerhati ya, di mana Rocky Gerung sendiri pasti punya pendukung, ya, pasti juga ya, pendukungnya pembenci Jokowi. Ya, masih juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Pak RG ini adalah satu hal yang sebenarnya pada dasarnya dianggap sah-sah saja karena ya, sah itu kalau menurut Rocky Gerung. Ya, itu bahasa mereka. Tapi kan tidak sah dan tidak normal secara umum pada penilaian masyarakat luas. Ini kan ungkapan istilah itu hanya mewakili kekesalan dan perasaan ya. Tapi sebenarnya yang dia marahkan itu adalah tindakan presiden kita untuk hadir di China. Nah, menurut Mas Afif sendiri, ya wajar aja. Presiden ke China itu apa? Ke China itu kan narik investasi. Investor China di semua negara di internasional juga tinggi, ya kan, tidak hanya Indonesia. Dan itu sah-sah saja karena Indonesia kan negara terbuka, bukan negara yang menutup diri seperti Korea Utara. Dan China bukan satu-satunya negara yang berinvestasi di Indonesia. Bahkan kalau di rating itu di bawah Singapura. Dan itu biasa-biasa aja. Ketika Indonesia, Presiden Jokowi kemana-mana menarik investor, ya itulah memang pekerjaan seorang kepala negara. Jangan sampai ketika kunjungan ke luar negeri buang-buang anggaran negara tidak menghasilkan uang untuk masuk ke negara sebagai bentuk investasi gitu. Kita punya waktu tinggal 1 menit nih Mas Apip. Oke. Saya hanya pengen menanyakan sedikit Mas Apip. Ini apakah benar tindakan Pak Jokowi untuk meminta bantuan dari IKN, dari China untuk berinvestasi di IKN, atau mungkin dalam pandangan Pak Rocky sendiri bahwa kita akan berhutang besar terhadap China bila kita membuat China terlibat terhadap IKN. Jadi gini, orang kelompok pembenci Cina itu karena berawal dari mungkin kasus Ahok, itu yang pertama. Yang kedua, merasa orang-orang Cina yang ada di Indonesia itu dianggap lebih sejahtera. Kemudian narasi ini terakumulasi menjadi kebencian terhadap
Cina negara, iya kan? Padahal kalau berbicara Cina investasi di Arab, mayoritas mana? Cina. Hari ini ekonomi tumbuh di dunia negara mana yang nomor satu? Cina. Apa ya hal aneh kalau misalkan presiden ke sana kemudian minta Cina investasi di sini? Ya, ya. Iya kan? Dan itu juga tidak hanya dilakukan ke Cina saja, hampir ke semua negara-negara yang sudah maju punya dana besar, pasti kepala negara manapun untuk meminta investasi di negara masing-masing gitu. Oke Mas Afif, karena kita punya waktu terbatas, saya anggap ini sudah mewakili beberapa hal pertanyaan yang mungkin dipertanyakan oleh masyarakat kita, dan saya pribadi tidak mengarahkan kemana-mana nih pemahaman hari ini ya, karena catatan harian Juli ini sifatnya adalah netral dan tentunya mengedukasi bagi mereka yang berpikir. Untuk itu, untuk menyimak setiap statement yang dihadirkan oleh kami semua di sini itu harus berpikir, dan berpikir ujung-ujungnya adalah perdamaian. Tentunya ya tidak boleh kalau saya sih menganggap Indonesia kalau toh harus hilang satu Rocky Gerung itu tidak rugi. Iya, artinya saya tidak mendoakan Rocky Gerung besok itu kemudian ada yang menghajar massa, ada kemarahan rakyat Indonesia terhadap sosok Rocky Gerung yang menarasikan isu-isu provokatif, ya kan? Saya yakin apa yang diberikan Rocky Gerung itu hanya kata-kata, hanya akumulasi kata-kata kotor, kata-kata hina, kata-kata rendah sesuai apa yang dalam dirinya. Nggak rugi Indonesia kehilangan seorang Rocky Gerung itu. Tentunya Pak Rocky Gerung tidak perlu hilang kalau ada hal-hal yang positif yang dihasilkan oleh Pak Rocky Gerung sendiri. Apa sih yang diberikan Rocky Gerung terhadap Indonesia? Nggak ada. Mari kita tunggu. Nggak ada satupun, hanya dia tuh hanya membuat kata-kata ilustrasi yang negatif aja gitu loh. Dan itu selalu diulang-ulang. Dia viral terus naik daun itu kan karena bolak-balik jadi narasumber ILC aja gitu. Ya, siap. Gitu. Mas, ini kita dibatasi Mas. Ini udah dikode-kode dari tadi udah selesai. Mas, terima kasih. Mungkin kita sudah banyak berbicara tentang kekecewaan salah satu pemerhati politik masyarakat Indonesia. Saya sebagai pendukung Jokowi yang menganggap hari ini Jokowi berhasil, sangat sakit hati apa yang disampaikan Rocky Gerung. Dan saya yakin ada ratusan juta orang yang seperti saya yang merasa sakit hati ketika presiden yang punya prestasi di baiklah, kita tampung rasa luka hati ini dan coba ke depannya semoga nanti kita bisa menemukan titik tengah dari setiap hal-hal yang seperti ini. Apakah tidak diperbolehkan lagi dengan statement-statement yang merugikan dan atau menghina lambang atau kepala negara agar Indonesia lebih tegas menghadapi ini. Walaupun apa yang disampaikan benar, tapi harus dengan bahasa yang tepat dan lebih beretika. Baik teman-teman semuanya, catatan harian Julia saya tidak bisa berpanjang kata lagi karena waktu sudah terbatas dan sahabat saya sudah memberikan statementnya dan berharap ke depannya harus lebih baik. Indonesia ini harus lebih beretika, Indonesia ini harus lebih beradab sekalipun apa yang dikatakan benar, cara dan bahasanya harus sopan santun ketimuran ya. Untuk itu dari kita sendiri berharap Indonesia SDM-nya ke depannya akan tumbuh lebih sehat dan lebih beradab maupun lebih berkarakter tentunya ya. Dari saya catatan harian Julia, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini dan teman-teman silakan komen tapi jangan komen yang tidak baik. Karena kita membahas tentang etika, tentunya kalian juga harus punya etika dalam berkomentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta Mas Apif. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.